Berkreasi di masa pandemi dengan modifikasi kaos tie-dye dan batik cap pelepah pisang. Mencicipi camilan berbahan dasar kopi, produk UMKM asli Purworejo. Keunikan getuk gedang yang menjadi ikon kota Kediri. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ambar Fatma yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Indonesia Bercerita. Informasi pertama berbicara tentang komunitas kemanusiaan. Dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, ada komunitas Mudo Sosial Ekspedisi atau MSE. Sekelompok anak muda yang bergerak menyalurkan pendidikan karakter dan moral anak. Usia muda merupakan waktu emas untuk mengembangkan potensi diri, mempelajari banyak hal baru yang positif, serta menambah pengalaman. Dan inilah yang dilakukan oleh sekelompok anak muda di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Atas kesadaran mereka tentang kurangnya peran mahasiswa daerah dalam kontribusi membangun wilayah sendiri, dibentuklah komunitas Mudo Sosial Ekspedisi yang bergerak pada bidang kemanusiaan, khususnya pada edukasi masyarakat. Komunitas Mudo Sosial Ekspedisi atau yang biasa disingkat MSE dibangun pada tahun 2018. Dan semenjak itu, tim MSE rutin melakukan kegiatan kemanusiaan tidak hanya pada program unggulan mereka, yaitu pengabdian masyarakat di daerah terpencil selama 1 minggu, tapi juga sebagai tim pelopor penggalangan dana jika terjadi musibah di Kabupaten Rejang Lebong, seperti banjir, kebakaran, atau bahkan gempa bumi. Nah pemirsa, di tahun 2021 ini, tim MSE kembali mengabdi. Meski di tengah pandemi COVID-19, hal itu tidak menyurutkan semangat tim untuk terus memberikan pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Fokus pembelajaran pada tahun ini adalah untuk meningkatkan karakter dan moral anak. Dan pembelajaran pun dilakukan melalui pendekatan pada kearifan lokal Provinsi Bengkulu, baik itu dari cerita rakyat, lagu daerah, atau bahkan permainan tradisional. Jadi sembari belajar, sembari juga memperkenalkan kebudayaan daerah Bengkulu lebih dalam lagi. Selain itu, tim MSE juga melakukan pendidikan pelatihan untuk kepemimpinan dan kerjasama melalui kegiatan outbound yang pastinya mengasyikkan. Nah, jadi program tahun ini itu berfokus pada pendidikan moral anak yang bersumber pada nilai-nilai di Provinsi Bengkulu. Kalau tahun sebelumnya sih tentang edukasi masyarakat ya, misalnya itu kayak bagaimana mengelola hasil kebun dengan baik, pokoknya yang gitu-gitu, mengedukasi masyarakat. Jadi di tahun ini itu dibuat beda dan berfokus pada pendidikan moral anak, balik lagi tadi, yang mana yang kita tahu di masa pandemi ini kan pendidikan moral anak itu kayak nggak ada wadah untuk dikembangkan. Jadi program MSE ini dibuat untuk meningkatkan pendidikan moral anak, gitu. Inovasi yang diciptakan oleh sekelompok anak muda ini tentu saja banyak mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Dan saat ini, komunitas Mudo Sosial Ekspedisi pun mulai sering dilirik media karena mampu memberikan inspirasi untuk pemuda-pemudi lainnya. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Sepertinya setelah ini akan banyak rekan-rekan yang mendaftar pada komunitas Mudo Sosial Ekspedisi. Atau justru jadi terinspirasi untuk membangun komunitas serupa di daerah Anda. Apapun itu, kita sebagai generasi muda Indonesia harus selalu memberikan yang terbaik untuk kemajuan negeri ini. Dari Bengkulu, Dava Nabila melaporkan untuk Zen TV. Selanjutnya berbeda dengan MSE, komunitas Reinspirasi di Pantai Samas, Yogyakarta ini berfokus pada edukasi dalam penyelamatan mangrove dan sarang telur penyu. Berikut laporannya untuk Anda. Layaknya makhluk hidup yang lain, penyu dan mangrove juga membutuhkan perlindungan. Seperti yang kita tahu, kehidupan mangrove juga akan berkesinambungan dengan makhluk hidup yang lain, salah satunya adalah penyu. Berlandaskan hal itu, berdirilah komunitas Reinspirasi yang merupakan komunitas dengan berbagai aktivitas pengenalan dan eksplorasi alam yang meletakkan alam sebagai sumber inspirasi, serta nafas dasar dalam setiap kegiatannya.
Menarik nafas kehidupan dari alam dan memberikan nafas kembali ke alam adalah moto dari Re-Inspirasi. Breathe the natural inspiration. Menjadikan alam sebagai sumber inspirasi, ibu yang merengkuh, guru yang mengayomi, dan suatu kesatuan sebagai tempat bermain yang menyenangkan. Hamparan pasir hitamnya yang luas dan lapang, Pantai Samas menjadi tempat yang strategis bagi para penyu meletakkan calon bayi mereka. Penyu hijau, penyu lekang, dan penyu belimbing adalah beberapa penyu yang sangat gemar bertelur di Pantai Samas pada malam hari. Dengan tubuh yang setengah sadar, para komunitas Re-Inspirasi menyusuri bibir pantai, menancapkan besi demi besi ke dalam pasir, berharap ketika diangkat terdapat lendir di dalam besi itu. Setiap butir yang diangkat menjadi harapan penuh dan harapan besar bagi keberlangsungan kehidupan penyu selanjutnya. Perawatan penuh kasih sayang selalu dilayangkan oleh para komunitas Re-Inspirasi kepada telur-telur penyu tersebut. Sebelum nantinya para tukik berjalan menyusuri samudera yang luas itu. Selain kehidupan penyu, Re-Inspirasi juga memberi perhatian khusus kepada para mangrove di Pantai Samas. Dalam rangka penyelamatan mangrove, banyak upaya yang dilakukan oleh Re-Inspirasi meskipun dalam masa pandemi ini. Penanaman-penanaman kehidupan baru gencar dilaksanakan demi melindungi ekosistem di Pantai Samas. Dimulai dari akar-akar mereka yang kecil, hingga mereka saling berjajar menjadi benteng penghalang abrasi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin itu ungkapan yang cocok untuk akar-akar mangrove yang kecil dalam menghadapi arus ombak. Bukan lautan tapi kolam susu. Semua kekayaan yang ada akan sangat berlimpah ketika kita memang menjaganya dengan sungguh-sungguh. Dari Yogyakarta, Dinar Zaki melaporkan. Makanan khas menjadi incaran pertama sebagai buah tangan ketika sedang berpergian. Kabupaten Klaten memiliki lumpia dulek. Lumpia yang terbuat dari pati onggok dengan isian tauge. Mbah Daliem menjadi salah satu pembuat yang masih bertahan dengan segala ciri khasnya. Lain halnya dengan Kabupaten Purworejo yang mengolah kopi lokalnya menjadi camilan sebagai teman bersantai. Informasi selanjutnya masih dengan inovasi makanan dari Kabupaten Kediri yang mengolah buah pisang menjadi getuk sebagai buah tangan. Simak 3 informasi kami berikut ini. Banyak yang belum tahu, Klaten memiliki jajanan khas, yakni lumpia. Lumpia di sini dinamakan lumpia dulek. Pastinya nama ini cukup asing bagi pemirsa, tapi nyatanya ini adalah jajanan khas dari Desa Katak, Kecamatan Langgu, Kabupaten Klaten. Siapa sangka, pada awal kemerdekaan, ada satu buruh lumpia di Semarang yang berinisiatif untuk membuat lumpia sendiri agar masyarakat di kampung halamannya dapat menikmati jajanan ini. Dia adalah Mbah Kartopurno, pembuat resep awal dari lumpia dulek, yang mana menggunakan pati onggok sebagai bahan dasarnya, ditambah dengan irisan wortel dan kol. Akan tetapi, rasanya asam dikarenakan penggunaan pati onggok. Sehingga Mbah Karto pun berinisiatif untuk menggunakan kuah dari air gula merah, ditambah dengan bawang putih untuk menghilangkan rasa asam itu. Alhasil, banyak warga yang mengikuti pembuatan lumpia dulek ini. Sampai-sampai pada generasi kedua, bahan dasar dari lumpia dulek diganti dari isian wortel dan kol menjadi tauge. Versi inilah yang bertahan sampai sekarang. Salah satu pembuat dulek tradisional yang masih bertahan sampai sekarang adalah Mbah Daliem. Mbah Daliem yang akrab disapa Mbah Sidang adalah pengrajin lumpia dulek generasi ketiga. Meneruskan usaha dan tradisi dari ibunya, Mbah Daliem akan terus berjualan dengan menggunakan metode yang terbilang sangat tradisional. Metode yang dimaksud adalah cara berjualannya, di mana setelah ia selesai membuat lumpia di rumah, Mbah Daliem pun akan berkeliling menjajakan lumpia dulek tanpa menggunakan alas kaki. Inilah yang menjadi ciri khas dari Mbah Daliem dan akan terus ia lakukan selama berjualan lumpia dulek. Untuk lumpianya pasti selalu habis, bahkan kurang. Mengingat banyak masyarakat yang sangat berminat untuk membelinya,
dan harganya pun yang terbilang sangat murah, yakni 4 lumpia saja dihargai Rp1.000. Ada satu tradisi masyarakat Desa Gatak untuk terus mengenalkan lumpia dulek ke banyak orang. Tradisi itu dinamakan Cetik Geni. Cetik Geni atau menyalakan api menjadi filosofi dari Desa Gatak. Tradisi ini juga menjadi pagelaran budaya sebagai ungkapan syukur terhadap warisan lumpia dulek yang menjadi ikon kampung. Tradisi ini diisi dengan kirap gulungan lumpia dulek yang diarak keliling desa. Tentu, iring-iringan ini dihadiri oleh perangkat desa hingga kecamatan, dan tak lupa tokoh pembuat lumpia dulek, Mbah Daliem. Gunungan lumpia dulek yang berisi 1.500 lumpia ini nantinya akan dinikmati bersama-sama masyarakat Desa Gatak setelah kirap selesai dilakukan. Yang tak kalah menariknya nih, iring-iringan gunungan lumpia dulek ini melintasi sejumlah rumah ibadah, mulai dari masjid yang disambut dengan musik hadroh yang dimainkan oleh masyarakat, gereja Kristen Jawa yang menyambut dengan puji-pujian para umat, hingga pura menyambut dengan doa dari para umat Hindu. Seluruh warga bersukacita dalam kirap lumpia dulek ini, sampai-sampai sebuah tugu menegaskan asal-muasal dari lumpia dulek. Saat ini, terdapat 15 pengrajin lumpia dulek yang masih memproduksi jajanan ini. Agar kuliner khas ini terus dilestarikan, ada satu peraturan desa yang dibuat. Aturan tersebut mewajibkan setiap ada hajatan selalu menyajikan lumpia dulek. Dari Batang, Grigris Ayuda melaporkan untuk Zen TV. Apa yang kalian bayangkan jika mendengar kata kopi? Yap, minuman. Kopi biasanya dinikmati dengan cara diseduh menjadi beragam jenis minuman. Suka yang panas atau yang dingin? Disajikan dengan camilan biskuit, truffle, sampai topping ice cream menjadi teman santai yang pas untuk melepas penat sendiri ataupun bersama teman-teman. Bosan menikmati kopi dengan cara biasa, ibu rumah tangga di Kecamatan Cangkrep, Purworejo, Jawa Tengah ini membuat inovasi yang berbeda. Bukan dengan kreasi minuman baru, melainkan dijadikan sebagai camilan. Bersama 3 orang teman pecinta kopi, Isnaini Mariam membuat camilan keripik kopi yang tadinya hanya sebagai hidangan tamu, kini menjadi sumber penghasilan. Selamat siang pemirsa, akhirnya paket yang saya tunggu-tunggu sudah datang nih, keripik kopi asli Purworejo. Bagaimana sih sensasi ngemil keripik kopi ini? Yuk langsung aja kita masuk. Nah, ini dia pemirsa keripik kopi buatan Ibu Isnaini dari Kecamatan Cangkrep, Kabupaten Purworejo. Yang ternyata pembuatan keripik kopi ini diambil dari bahan dasar kopi lokal Purworejo, tepatnya dari Desa Pamrian, Kecamatan Pituruh. Kopi ini dipilih karena memiliki rasa dan aromanya yang kuat serta tahan lama. Selain itu, bubuk kopi yang dihasilkan dari kopi Pamrian ini lebih halus daripada kopi-kopi lokal yang ada di daerah Purworejo lainnya. Langsung aja kita cobain keripik kopinya. Di sini ada keripik kopi original, ada yang coklat melted, ada yang banana melted, ada yang green tea melted, dan ada yang strawberry melted. Saya akan coba yang original melted dulu nih pemirsa nih. Rasa kopinya kuat namun tidak terlalu pekat, manis, gurih, dan renyahnya terasa. Pas banget untuk dijadikan camilan atau hidangan untuk tamu atau hanya sekedar untuk makan sembari menonton TV bersama keluarga dan teman terdekat. Selain keripik kopi, Ibu Isnaini juga menyajikan rasa kopi dalam bentuk bakpia, namun belum siap untuk dipasarkan karena keterbatasan pekerja akibat adanya pandemi. Dari Purworejo, Ambar Fatma melaporkan untuk Zen TV.
Kota Kediri merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan berbagai macam makanan khasnya. Nah, salah satu makanan khas dari Kota Kediri adalah getuk gedang atau yang biasa kita sebut sebagai getuk pisang. Meskipun asal-usul dari getuk ini memiliki banyak versi, namun dipercaya bahwa proses pengolahan dan pembuatan getuk pisang sudah berlangsung secara turun-temurun. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, getuk pisang sudah menjadi makanan tradisional sejak zaman Kerajaan Kadiri. Bahkan, Dewi Sekartaji, putri dari Kerajaan Jenggala yang merupakan pecahan dari Kerajaan Kadiri, sangat menyukai getuk pisang ini. Saking lezatnya, Dewa Kayangan rela turun ke bumi hanya untuk mencicipi getuk pisang ini. Berbeda dari yang lain, jika biasanya getuk terbuat dari ubi dan singkong, getuk olahan khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan juga merupakan pisang khusus, yaitu pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka memiliki aroma dan rasa yang khas. Perpaduan rasa masam dan manis menjadi cita rasa tersendiri bagi getuk pisang khas Kediri ini. Selain itu, jika dikukus, pisang Raja Nangka akan berubah warna menjadi merah keunguan. Sehingga tanpa penambahan pewarna buatan, warna alami dari pisang ini menjadi warna khas getuk pisang khas Kediri. Untuk tingkat kemanisan, pemilihan pisang Raja Nangka sangat cocok, sehingga tidak perlu menambahkan pemanis buatan ataupun gula yang berlebih, karena rasa manis dari getuk pisang berasal dari pisang itu sendiri. Jika pada umumnya getuk berbahan dasar ubi setelah matang tidak perlu dibungkus, getuk pisang khas Kediri dibungkus menggunakan daun pisang mirip seperti lontong, sehingga menghasilkan aroma yang khas. Untuk memudahkan proses pembungkusan, daun pisang ini dibakar terlebih dahulu selama beberapa detik untuk mempermudah proses pembungkusan. Nah pemirsa, getuk pisang khas Kediri tidak memakai pewarna buatan ataupun pemanis buatan. Warna cantiknya dan rasa manisnya berasal dari pisang itu sendiri. Sedangkan aroma wangi dari daun pisang menambah aroma wangi dari getuk pisang ini sendiri. Dari Kota Kediri, Eka Yudya melaporkan untuk Zen TV. Masa pandemi seperti ini dibutuhkan sesuatu yang tidak membosankan, terutama bagi anak-anak. Seperti berkreasi bersama keluarga dengan membuat kaos tie-dye bermotif batik cap dari pelepah pisang. Atau dengan membuat kartu ucapan spesial untuk yang tersayang dengan kemasan hampers hand lettering. Berikut tayangannya untuk Anda. Hampir semua orang di Indonesia mengetahui apa itu batik. Paling tidak pernah mendengarnya kan? Nah, arti batik secara umum adalah kain bergambar yang proses pembuatannya secara khusus, yaitu dengan menerahkan lilin malam pada suatu kain yang masih kosong. Pada pertengahan abad ke-16 mulai dikembangkan batik yang pembubuhan malamnya menggunakan lempengan logam bermotif. Alat itu biasa disebut dengan cap dan hasilnya biasa disebut dengan batik cap. Dan seiring berjalannya waktu, kreativitas orang pun bermunculan. Pembuatan batik cap dengan teknik cetak tinggi seni grafika, kini canting cap kita ganti dengan bahan-bahan alam, seperti pelepah pisang, buah belimbing, atau tangkai daun pepaya. Menarik sekali bukan pemirsa? Dengan memanfaatkan bahan-bahan alam tersebut, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk membuat motif batik dengan berbagai bentuk, seperti bunga, kupu-kupu, motif kalung, atau motif yang lainnya. Tentunya dengan bahan pewarna yang aman bagi anak-anak ya pemirsa. Pendidikan pada masa usia dini sangatlah penting bagi anak-anak, terutama dalam menerima perkembangan dan pertumbuhannya. Aspek perkembangan yang mempengaruhi dalam belajar anak adalah aspek sensorik dan motorik. Salah satunya dengan cara membuat batik cap dengan bahan alam seperti pelepah pisang ini pemirsa. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kreasi bersama keluarga adalah kegiatan yang cocok. Nah, apa sih manfaat dari aspek sensorik dan motorik bagi anak-anak? Menurut penelitian dari psikolog anak dan remaja Human Development Learning Center, Dr. Rati Zulhaki mengatakan anak akan lebih mudah diterima jika memiliki kemampuan motorik yang bagus dan gerak yang lebih baik. Karena kemampuan motorik yang baik akan bermanfaat bagi perkembangan otak dan mental anak. Dan untuk kemampuan sensorik dapat melatih alat indera anak seperti melihat dan mencium. Nah pemirsa, daripada bingung di rumah aja mau ngapain, lebih baik melakukan hal positif yuk. Seperti yang dilakukan Via untuk adik perempuannya bernama Naya. Via ingin mengedukasi batik cap dengan bahan alam,
yang dicap di atas kaos yang ditambah dengan corak batik jumbutan atau yang biasa kita tahu motif tie-dye. Sehingga ini sangat menarik untuk adiknya loh. Alat dan bahan yang harus kita siapkan: pertama, siapkan kaos putih; kedua, pewarna tekstil; ketiga, bahan-bahan alam seperti pelepah pisang, belimbing, atau tangkai daun pepaya; keempat, karet; kelima, sarung tangan plastik; dan keenam, botol bekas untuk membuat pewarna tekstil. Dan untuk tata caranya, pertama-tama rendam kaos putih ke dalam air guna memperkuat hasil warna nantinya. Kedua, jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan plastik untuk melindungi kulit dari bahan pewarna. Ketiga, lipat kaos secara vertikal dan jumput setengah dari kaos menggunakan karet. Setelah itu, beri pewarna sedikit demi sedikit. Jika hasil pewarna ingin lebih kuat, bisa menggunakan air hangat dan baking soda saat membuat pewarna. Keempat, letakkan kaos di dalam ember. Dan kelima, buka karet dan membuat motif batik sesuai yang diinginkan adik dengan menggunakan pelepah pisang untuk setengah dari kaosnya. Setelah semuanya selesai, terakhir jemur sampai kering dan cuci sebelum dikenakan. Nah, ini dia kaos modifikasi tie-dye dengan batik cap pelepah pisang. Keren sekali bukan pemirsa? Nah, untuk kegiatan positif lainnya masih bisa lo dikerjakan di rumah selagi anak-anak bisa berkreasi bersama keluarga. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ois Rosi melaporkan untuk Zen TV. Pemirsa, hand lettering adalah seni merangkai huruf dan melukisnya menjadi tulisan yang artistik dan digandrungi oleh banyak kalangan. Pemirsa, bila Anda bosan dengan opsi parsel yang itu saja, Anda dapat memilih parsel hand lettering untuk dihadiahkan kepada keluarga tercinta, terutama pada saat masa PKPM atau pembatasan sosial ini. Dialah Tia, seorang pegiat hand lettering yang mengubah hobinya menjadi bisnis. Pada setiap pekannya, Tia rutin menerima pesanan yang banyak sekali berupa buket ataupun frame card. Berikut kami lampirkan wawancara dengan Purwan Tia, pemilik bisnis coret-coret Tia Parcel Hand Lettering. Tahu pekerjaannya mahasiswa atau wirausaha atau gimana? Oh, masih mahasiswa. Wah, ya, bagus ya, sudah masih mahasiswa tapi sudah mulai berwirausaha ya. Kak Tia, apa sih di awal Kak Tia membuat hobi hand lettering berubah menjadi hampers yang indah dan berbagai macam karya-karya lainnya? Kalau misalnya buat awal mulanya ya kayak berjalan gitu aja. Soalnya ide awal itu awalnya emang gak suka hand lettering, tapi tiba-tiba waktu SMA itu mencoba untuk bikin hand lettering, terus ternyata ada yang tertarik, guru Tia sendiri, terus akhirnya dapat dukungan dari keluarga juga buat dijual gitu. Ya awal mulanya sih benar-benar nggak terencana, pengen di-plan banget buat kayak mau jualan ini nih, enggak, tapi berawal dari keisengan, tapi jadinya alhamdulillah jadi sebuah bisnis gitu Kak. Dan kalau Kak Tia sendiri belajar hand lettering itu mulai dari mana? Ngeliat di Instagram ada hand lettering kayak gitu, ya udah akhirnya dia beli tuh brush pen-nya, terus belajarnya online, terus dia juga sempat ikut workshop gitu 2-3 kali ikut workshop hand lettering, dan dari situ dia aplikasikannya ke bisnis. Kemudian apa aja nih produk-produk karya yang diproduksi oleh coret-coret Tia? Untuk produk sendiri tuh banyak ya, dari mulai hampersnya itu kadonya itu berbentuk frame, terus ada juga yang berbentuk akrilik, jadi Tia di situ menulis hand letternya itu di atas akrilik. Terus ada juga yang mini buketnya juga Tia jual satuan. Terus Tia juga jual hand lettering di dalam mika, jadi di situ mini buket yang Tia taruh di mikanya itu, sama Tia tulis kata-kata ucapan dari customernya itu. Kayak gitu sih intinya beberapa produknya. Terima kasih untuk Tia telah berbagi inspirasi dengan Indonesia Bercerita untuk Zen TV. Bagi Anda yang gemar bercocok tanam, lokasi ini bisa menjadi salah satu alternatif tempat wisata jika Anda berlibur di Yogyakarta. Yap, Kampung Markisa. Tak hanya menjadi tempat wisata saja, namun juga memberikan nilai edukasi. Anda akan diajarkan untuk bercocok tanam,
mengenal teknik budidaya perikanan hingga membuat pupuk kompos. Liputan berikut sekaligus menutup program Indonesia Bercerita hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Amber Fatma beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kampung Markisa. Eits, jangan salah. Kampung yang satu ini tidak hanya membudidayakan tanaman markisa saja, namun juga memiliki unit kegiatan lainnya. Nama markisa sendiri bukan diambil dari nama buah, melainkan dari sebuah slogan yang memiliki makna, mari kita bersatu, mari kita bersama, dan mari kita bisa. Unik bukan? Warga Blunyahrejo menyulap lahan dengan luas lebih dari 4.000 meter persegi ini menjadi tempat wisata edukasi yang berupa pertanian kota. Lahan ini kemudian dikelola oleh warga Blunyahrejo dengan meningkatkan produktivitas lahan yang bertujuan untuk membangun ekonomi wilayah serta menjaga ketahanan pangan bagi warga sekitar di masa pandemi. Jadi nantinya beragam hasil panen dari Kampung Markisa ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar Kampung Markisa dengan cara dijual kembali kepada warga sekitar dengan harga yang sangat murah. Ketua Kampung Markisa Rihadianto mengatakan jika kampung ini mempunyai kegiatan program kampung iklim yang berupa pertanian terpadu yang menggabungkan antara pertanian, peternakan, perikanan, serta pengolahan lahan dan pemupukan. Jadi seluruh kegiatan ini bisa dinikmati oleh seluruh wisatawan yang datang berkunjung. Ia juga mengatakan jika kedepannya buah markisa diharapkan bisa menjadi branding dari kampung ini. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kampung Markisa, Anda tidak hanya disuguhkan dengan banyaknya tanaman markisa. Namun di sini Anda juga bisa belajar bercocok tanam, belajar membudidayakan perikanan, dan juga Anda bisa membuat pupuk kompos sendiri. Nah, sekarang saya mau belajar untuk membuat pupuk kompos. Branding Kampung Markisa itu cukup menarik untuk orang datang, orang mencari ya. Karena di Jawa bahkan tidak banyak sirup markisa dan produsennya nggak banyak. Itu bisa menjadi oleh-oleh. Nah masyarakat menurut saya seperti itu. Masyarakat bisa berkreasi, mengkreasikan buah itu menjadi sesuatu yang lain lah, yang berbeda, yang bisa menjadi oleh-oleh ketika masyarakat datang ke sini. Kampung Markisa sendiri terbentuk atas semangat gotong royong seluruh warga Blunyahrejo yang mampu mengubah lahan kosong menjadi tempat wisata edukasi yang berprestasi. Program ketahanan pangan yang diterapkan di Kampung Markisa ini membawa Kampung Markisa menjadi kampung percontohan sistem pertanian perkotaan yang diresmikan langsung oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Sylvia Z melaporkan untuk Zen TV.